Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen yang terhormat serta rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ardiana Anggun Kusumaningtyas dengan nomor induk mahasiswa 0526595536 dari Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas praktik 3 untuk mata kuliah struktur data. Di dalam tugas ini, saya diminta untuk dapat mengimplementasikan 2 algoritma pencarian pada graf, yaitu Depth First Search (DFS) dan Breadth First Search atau BFS, menggunakan bahasa pemrograman Java. Tujuan dari video ini adalah untuk mendemonstrasikan kode program yang telah saya buat, menjelaskan logika bagaimana cara kerja tahap demi tahap, serta membuktikan bahwa program dapat berjalan dengan baik untuk menemukan target mode yang ditentukan. Baik, saya akan masuk untuk codingnya. Di sini saya membuat satu file yang bernama graph_traversal.java. Pertama-tama saya mengimpor library java.util karena akan banyak menggunakan struktur data bawaan Java seperti map, list, set, stack, dan while. Di sini ya, tadi saya mengimpor java.util. Di sini ada baris itu. Selanjutnya, untuk mempresentasikan grafnya, sensi list atau daftar ketetanggaan. Mengapa harus menggunakannya? Karena menurut saya lebih efisien menyimpan data graf yang dinamis. Di sini saya menggunakan map, di mana key-nya adalah not string dan value-nya adalah list, tetangga-tetangganya. Gitu. Di sini. Oh, di sini. Mulai dari baris ini sampai ke sini. Di sini juga ada titik note juga. Selanjutnya di sini ada method add_age. Fungsi metode ini sederhana, yaitu menghubungkan 2 titik. Misal titik source ke destination. Karena ini graph tidak berarah atau bisa juga berarah tergantung konteksnya. Di sini saya memasukkan ke dalam list milik source. Di sini. Selanjutnya kita masuk pada inti soal, yaitu DFS. Metode ini menerima 2 parameter, yaitu node awal start node dan node yang dicari atau target. Prinsip utama DFS adalah pencarian mendalam. Jadi dia akan mencari atau menelusuri satu cabang sampai pusatnya atau sampai bawah.
Setelah itu dia kembali lagi. Nah, struktur data yang wajib digunakan untuk DFS itu adalah stack atau tumpukan. Sifat stack atau tumpukan ini adalah LIFO, last in first out. Bisa dilihat dari loop while ini sini. Kita ambil node paling atas dari stack. Kita cek apakah node ini sudah dikunjungi. Kalau belum, kita tandai sebagai visit. Kemudian kita cetak node-nya agar terlihat jalurnya. Lalu kita cek apakah mode ini adalah target. Jika iya, program berhenti dan ada keterangan ditemukan. Seperti ini. Saya perlihatkan di terminalnya. Di sini. Di sini. Mulai pencarian DFS, target ditemukan dan target ditemukan. Seperti itu. Nah, pada bagian ini sangat penting pada blok bagian neighbors. Ambil semua tetangga dari node tersebut, lalu masukkan ke dalam stack. Di sini saya melakukan collection.reverse agar urutan prosesnya sesuai dengan urutan abjad dari kiri ke kanan saat diambil dari stack nanti. Di sini menggunakan collection.reverse. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu BFS. Sekilas kodenya mirip tapi logikanya berbeda. Jika DFS tadi menusuk ke dalam atau sampai ke pucuk atau lebih dalam lah istilahnya, BFS ini mencari secara melebar. Dia akan menyapu bersih semua tetangga pada level 1, baru turun ke level 2 dan seterusnya. Karena itu struktur data yang dipakai pada BFS adalah WW atau antrian yang bersifat FIFO, first in first out. Jadi dia dikerjakan satu-satu. Jadi menyapu bersih dulu semua tetangga yang ada di level 1. Selanjutnya seperti itu lagi pada level 2 dan seterusnya. Jadi berbeda dengan DFS. Di sini logika while-nya sama. Selama antrian tidak kosong, ambil poll satu node dari depan antrian. Cek apakah itu target. Terdapat perbedaan saat memasukkan tetangga, harus langsung masukkan ke belakang antrian tanpa perlu di reverse seperti stack. Jadi intinya
DFS itu memakai Stack dan BFS ini memakai Huawei di sini. Yang terakhir adalah implementasikan graf sesuai permintaan soal. Kita menggunakan 8 node dari A1 sampai A8 di sini. Dari A1 destinasinya ke A2, A1 ke A3, A2 ke A4, A2 ke A5, A3 ke A6, A4 ke A8, A6 ke A7. Ketika programnya dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Saya tunjukkan di terminalnya. Hasilnya akan seperti ini. Memulai pencarian BFS. Jadi kan DFS-nya sudah ditemukan, BFS-nya sudah ditemukan, langsung masuk ke sini. Semuanya ditemukan. Saya akan menjelaskan sedikit untuk menganalisisnya. Dimulai dari ini. Pada output DFS, jalurnya ini adalah A1, A2, A4, A8. Kenapa bisa begini? Karena DFS sifatnya serakah ke kedalaman. Dari A1 dia lebih memilih ke kiri, yaitu A2. Dari A2 dia memilih lagi ke A4 dan dia ketemu dengan A8. Jadi dia langsung menemukan target dengan cepat karena kebetulan targetnya itu ada di jalur kiri terdalamnya. Dibandingkan dengan BFS, jalurnya lebih panjang. Di sini. Kenapa? Karena dia absen dulu per level. Pada level 1 itu ada A1, level 2 ada A2 dan A3, dicek semua. Pada level 3 ada A4 dan A5 dan A6, dicek semua, dan baru ketemu A8 ini. Ini membedakan algoritma BFS bekerja secara melebar, layer by layer. Baik, dari hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa program Java yang saya buat telah berhasil mengimplementasikan algoritma DFS dan BFS dengan cepat sesuai dengan teori struktur data. Target A8 berhasil ditemukan oleh kedua metode dengan jalur penelusuran yang berbeda. Demikian penjelasan saya untuk tugas praktik 3. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.